Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai RSA atau Rifes Samir Edleman. Dalam video ini kami akan membahas konsep dasar algoritma RSA, tugas dan perannya dalam Public Key Infrastructure atau PKI, kelebihan dan keterbatasan RSA, contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari, hingga simulasi sederhana cara kerja RSA. Konsep dasar algoritma RSA. RSA merupakan algoritma kriptografi kunci publik atau public key kriptografi yang menggunakan dua kunci berbeda, yaitu kunci publik dan kunci privat. Algoritma ini didasarkan pada kesulitan memfaktorkan bilangan prima besar. Selanjutnya, saya Dini Magmunhariri akan menjelaskan fungsi dan peran RSA dalam PKI atau Public Key Infrastructure. RSA berperan penting untuk pertama, enkripsi data agar informasi tetap rahasia. Yang kedua, digital signature atau tanda tangan digital untuk menjamin keaslian dan integritas data. Yang ketiga, untuk pertukaran kunci secara aman dalam komunikasi digital. Yang keempat, autentikasi pengguna dan server, misalnya pada SSL atau TLS. Selanjutnya ada kelebihan RSA. Yang pertama yaitu keamanan tinggi jika menggunakan ukuran kunci besar. Yang kedua, algoritma stabil dan telah teruji selama puluhan tahun. Yang ketiga, banyak digunakan dan didukung oleh berbagai sistem keamanan. Untuk keterbatasan RSA, yaitu yang pertama ada proses enkripsi dan deskripsi relatif lebih lambat. Yang kedua, membutuhkan ukuran kunci besar untuk menjaga keamanan. Yang ketiga, kurang efisien untuk mengenkripsi data berukuran besar secara langsung. Selanjutnya, penggunaan RSA. RSA banyak digunakan dalam berbagai sistem keamanan digital, antara lain SSL atau TLS pada website HTTPS. Kemudian sertifikat digital, email terenskripsi, sistem login dan autentikasi, keamanan transaksi perbankan dan e-commerce. Biasanya RSA digunakan untuk mengamankan kunci, bukan menginskripsi seluruh data. Selanjutnya ada status penggunaan RSA. Jika status aktif, RSA masih digunakan hingga saat ini, terutama dalam sertifikat digital dan infrastruktur keamanan jaringan. Namun, penggunaannya mulai dikombinasikan atau digantikan oleh algoritma yang lebih efisien seperti elliptic curve kriptografi atau ICC karena kebutuhan performa dan keamanan yang lebih baik. Selanjutnya, pada slide ini saya menjelaskan cara kerja dan simulasi RSA secara sederhana. Langkah pertama, menentukan bilangan prima, yang mana di sini kita pilih P sama dengan 3 dan Q sama dengan 11. Langkah kedua, kita menghitung nilai N. Rumus N sama dengan P dikali Q. Jadi, N sama dengan 3 dikali 11, hasilnya 33. Langkah ketiga, kita menghitung Pi dari N atau fungsi Totien-Euler. Rumusnya Pn sama dengan Pi minus 1 dikali Q minus 1. Karena Pi sama dengan 3 dan Q sama dengan 11, maka Pi dari 33 sama dengan 2 dikali 10, yaitu 20. Langkah keempat, kita menentukan kunci publik. Kita pilih nilai E sama dengan 3 yang relatif prima terhadap 20. Dengan demikian, kunci publiknya yaitu 3 dan 33. Langkah kelima, kita menentukan kunci privat. Nilai D dicari sehingga E dikali D sama dengan 1 dalam modulo Pn. Di sini diperoleh D sama dengan 7 karena 3 kali 7 sama dengan 1 dalam modulo 20. Jadi kunci privatnya adalah 7 dan 33. Kemudian contoh enskripsi.
Misalnya pesan asli M sama dengan 4. Enskripsi dilakukan dengan rumus M pangkat E modulo N. Jadi 4 pangkat 3 modulo 33 sama dengan 64. Modulo 33 dan hasilnya 31. Maka ciphertextnya adalah 31. Pada proses deskripsi kita gunakan kunci privat D sama dengan 7. Ciphertext 31 kita pangkatkan 7 lalu kita modulokan dengan 33. Hasilnya kembali menjadi 4. Ini menunjukkan bahwa pesan berhasil dikembalikan ke bentuk aslinya. Jadi dapat disimpulkan bahwa RSA menggunakan dua kunci, yaitu kunci publik dan enskripsi dan kunci privat untuk deskripsi. Pesan yang sudah dienskripsi dapat dikembalikan lagi ke bentuk semula hanya dengan kunci privat yang sesuai. Sekian penjelasan dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.